Ya, kembali lagi bersama kami. Langsung lagi, aku mau tanya lagi nih sama Dokter Tami. Yang Mbak Mia ya juga nanti akan menjelaskan. Ini mengenai sambungan tadi, inisiasi menyusu dini. Manfaatnya banyak banget. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Dok? Gini, mungkin soalnya informasi ini sebenarnya sudah dunia luar, sudah tahu sejak 1987 ya Mia ya. Kita sendiri, saya dan teman-teman di Indonesia ini baru betul-betul seperti terpukul waktu membaca hasil penelitian dari seorang dokter, sekelompok para ahli dari Inggris dipimpin oleh Dr. Karen Edmund yang dikerjakan di Ghana tahunnya 30 Maret 2006. Dan beliau meneliti 10.947 bayi, sangat-sangat besar selama setahun penuh. Ternyata bayi kalau begitu lahir, dikeringkan, bukan dibersihkan, dikeringkan, tali pusat dipotong, diletakkan di dadanya skin to skin kontak, itu akan menurunkan 22% kematian bayi di bawah 28 hari. Itu yang membuat kita agak kaget bahwa kita kira inisiasi dini ini hanya membuat anak lebih pandai menyusui, tapi tidak. Ternyata kematian 1/4 dari kematian bayi di bawah 28 hari ini dapat kita selamatkan kalau kita meletakkan saja skin to skin kontak dan biarkan selama 1 jam, at least paling tidak 1 jam. Kenapa harus 1 jam, Dok? Kalau misalnya, apakah bayi tidak langsung mengkonsumsi karena masih mencari itu, nanti dia akan tetap kuat? Dua hal yang hal pertama yang penting, kita tidak pernah sadar bahwa dada seorang ibu yang melahirkan, dadanya ini 1 derajat lebih panas dari ibu-ibu yang tidak melahirkan. Tetapi kalau bayi yang diletakkan di dada ibunya dengan skin to skin kontak ini kedinginan, dada ibu ini otomatis akan naik 2 derajat Celcius. Nah Mbak Mia, hal-hal seperti yang Dokter Tami jelaskan tadi, inisiasi dini, itu memang turut disosialisasikan juga, karena kan sebenarnya bukan hanya peranan dari ibu saja, tapi dokter anak atau dokter kandungan juga ikut berperan ya, Dok? Bidan. Itu gimana Mbak Mia? Betul, justru itu yang memang salah satu yang kita sosialisasikan, yaitu IMD, inisiasi menyusu dini. Dan dari AIMI kita mensosialisasikan kepada para ibu-ibu atau bapak-bapak, jadi kepada para calon orang tua. Bapak juga berperan. Para konsumen, karena bisa dibilang kita lembaga mewakili konsumen ya, dalam hal ini adalah user ya. Ya, para usernya. Dan memang yang kita selalu tekankan adalah para calon orang tua ini untuk selalu shopping. Jadi cari tenaga kesehatan yang sudah mengerti IMD dan yang mau melakukan IMD. Cari tempat melahirkan yang juga sudah mau melakukan IMD. Karena mungkin saat ini sosialisasinya belum merata dan belum serentak semua ya, dokter ya. Tapi di Jakarta ini kita bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan kalau orang Carlos bilang, bahwa tanggal 23 Januari kemarin di depan Pak Fauzi Bowo dan Ibu Tati Fauzi Bowo, 1.001 ibu hamil berikrar untuk mencari tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan yang mau melakukan inisiasi menyusu dini. Dan di situ ada 400 atau 500 bidan kalau saya nggak salah juga berikrar bahwa kami akan melakukan inisiasi dini. Jadi DKI ini salah satu yang menurut saya yang sudah keliling kemana-mana provinsi kabupaten, salah satu provinsi yang termaju dalam ASI dan inisiasi dini. Karena setahu saya juga Ibu Tati Fauzi Bowo sedang juga berkeliling ke Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Tengah untuk mensosialisasikan inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif pada daerah itu. Dan dengan kalau misalnya program ini jadi dijalankan, sudah dijamin ya, Dokter Tami ya, minimal di Jakarta anak-anak akan semakin pintar, semakin lebih tidak melakukan hal-hal yang negatif lagi nih, hal-hal lebih positif lagi. Tapi ini mengenai ibu yang tidak menyusui lagi. Mungkin saya agak sedikit luruskan ya. Anak-anak di Jakarta ini, kalau ini jalan, inisiasi dini dan ASI eksklusif ini jalan, insya Allah 30 tahun lagi tidak menjadi TKI TKW di Jakarta ini sendiri. Iya loh. Orang Swedia semua pakai ASI. Mereka lebih pintar, lebih kaya, lebih bisa bergaul. Kalau anak-anak kita, cucu kalian, anak kalian, cucu saya nggak dipakai ASI di Jakarta ini kan kedesak globalisasi. Iya benar sekali. Ini di Jakarta, bicara mengenai di Jakarta kan banyak sekali ya Mbak Mia ibu-ibu bekerja, mungkin Mbak Mia juga bekerja. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya ibu-ibu kalau sudah bekerja dengan alasan bekerja malas menyusui. Itu gimana sih Mbak Mia? Sebenarnya bukan males ya, tapi mungkin kurang dukungan. Itu yang dirasakan. Karena memang masa ASI eksklusif 6 bulan mungkin bisa dirasakan berat bagi seorang ibu yang menyusui atau memberikan ASI kalau dia tidak didukung oleh suami, keluarga, lingkungan.
termasuk lingkungan Tempat kerja. kantor, atasannya dan sebagainya. Karena kalau dia sudah harus masuk kantor padahal anaknya masih berusia di bawah 3 bulan, masih 2 bulan, karena cuti melahirkan cuma 3 bulan ya dok ya kita ya di Indonesia. Jadi biasanya rata-rata ibu-ibu anaknya baru usia 2 bulan dia harus sudah kembali berkantor dan harus memerah ASI jadinya kan di kantor supaya dia bisa tetap memberikan ASINya. Tuh, nah itu perlu dukungan juga dari pihak kantor. Apakah menyediakan tempat yang layak untuk memerah ASI, memberikan kesempatan waktu-waktu ibu untuk ngambil waktu istirahat untuk memerah ASI dan sebagainya. Jadi kalau memang tidak didukung secara simultan sekaligus oleh berbagai pihak ini, memang jadi ada kecenderungan bahwa ibunya bisa terganggu. sekali. Iya. Oke, tapi kan ada juga Mbak Mia kalau kita lihat kenyataannya pengaruh mungkin seorang wanita bekerja sebagai public figure misalkan harus tampil cantik sempurna di depan orang. Dia nggak mau gendut nih, jadi dia berhenti menyusui. Itu gimana? Waduh, kayaknya justru sebaliknya dok ya. Seharusnya ya orang menyusui itu menjadi Lebih cepat kurus. Lebih Oke. cepat. Ya, mantu saya sama sahabat yang ngomong langsung, kalau nggak salah Alia Rohalia ya, Iya. mantu saya aja ya, dia 10 kilo turun ya. Oke. Waktu 4 bulan dia menyusui anaknya, cepat sekali. Kenapa teorinya? Karena kalau kita hamil, mau tidak mau, badan akan menyimpan lemak-lemak Oke. untuk bahan ASI. Oke. Kalau ada waktu dia melahirkan tidak digunakan bahan itu, lebih susah loh Oke. untuk nah, tapi kalau dia kasih ASI, bahan-bahan itu akan lemak-lemak yang terkumpul itu akan lebih cepat dibakar dan digunakan untuk ASI gitu loh. Oke, berarti kalau gitu sebenarnya ASI itu manfaatnya banyak sekali. Bukan hanya buat anaknya atau bayinya, buat ibunya juga menjadi diet alami ya dokter ya. Iya, Oke, kita masih punya satu segmen untuk melanjutkan perbincangan ini. Jangan kemana-mana, Jack Audience. Kami segera kembali setelah jeda komersial berikut ini.